Ya, selamat malam semua. Malam ini saya mau ngobrol santai dengan Nur Wuca Wulandari. Oke, kita tunggu ya kehadiran Wuca ini sebentar lagi. Kita tunggu. Oke, kita tunggu. Halo, malam. Wuca. Halo, mana ini? Halo, Wuca. Mana ya Wuca ini? Oke, kita tunggu nih. Ini tadi kayaknya udah masuk kok, belum masuk ini. Halo Pak. Halo, malam. Malam. Apa kabar Pak? Oke, baik. Kita mungkin ngobrol sekitar 60 menit ya. Lama loh Pak itu. Moga-moga sinyalnya bagus. Iya. Kamu sebelum apa pandemi lagi ngerjain apa? Sebelumnya Sebelum pandemi ya. Sebelumnya lagi persiapan mau bikin video dokumenter tentang eco-living arsitek di Jakarta. Tapi mau nggak mau harus postpone karena kan kalau arsitek kan memang harus liput bangunan-bangunan gitu dan riset tentang kuncian-kuncian tradisi knockdown yang ada di rumah-rumah adat. Tapi ya nggak jadi, diundur cukup lama sampai akhir depan gitu. Ya, semua orang diundur ini, nggak cuma kamu kan. Oke Kak, disalamin dulu tuh teman-teman yang udah bergabung. Ada Pak Adam arsitek dari Semarang. Halo semua, ada Ismi, Temu Kini, ada kaos Sakata, ya ini kaos Sakata. Kaos kita tulisannya selaras. Oke. Dari Lombok Timur. Juga malam ini mestinya dengan teman-temanmu juga ya di apa namanya itu nama kelompoknya apa? Semaya. Yang kelompokmu itu ya? Semaya ya, Studio. Cuma Instagram cuma berdua bisanya, jadi disapa aja dulu deh teman-temanmu tuh. Di sini ini teman-teman Semaya siapa ya? Kayaknya belum pada join. Ada? Ini, belum. Saya kabar. Tadi sih katanya siap-siap join. Oh, ada Buah. Terus setelah Buahya. itu Buahya no. Terus apa namanya? Jadi akhirnya ditunda atau bisa dikerjakan di Jogja itu? Yang sama teman-teman arsitek itu. Ditunda karena memang nggak bisa karena lokasinya bukan di Jogja, di Salatiga sama di Bandung. Jadi mau nggak mau ditunda gitu. Sama ada kerja bareng sama veteran-veteran di 3 kota. Jadi itu cukup riskan untuk ngangkat tentang isu gimana peran perempuan ketika di cerita-cerita tentang penyintas 65 dan juga eyang-eyang veteran. Ya, tadinya kami pengen bikin sebuah semacam pertunjukan kecil di dalam panti jompo, tapi kan dengan situasi seperti ini jadi nggak mungkin kalau kami bikin pementasannya itu sama kelompok musik Pak Gesang, saya lupa. Itu kelompok perempuan musik yang ngangkat tentang cerita-cerita eyang-eyang gitu. Dan kita bikin film dokumenternya juga
Tapi karena pandemi, akhirnya, oh mungkin di situasi yang pandemi ini kita akhirnya mungkin lebih banyak di riset. Jadi di memperkuat metodenya, memperkuat bagaimana pengumpulan datanya, gitu yang kita diskusi jarak jauh. Dan kira-kira mungkin kan kalau virus nggak mungkin hilang begitu saja. Jadi kemungkinan-kemungkinan yang kita buat lagi, metode-metode yang kita rancang lagi untuk persiapan acara program yang kita jalani awal tahun depan gitu. Jadi selama ini kamu udah berapa karya bikin filmnya, udah berapa? Dikit Pak, baru. Banyak kan. Dikit itu berapa? Eksperimen sih Pak, saya banyak eksperimen lewat, maksudnya audiovisual itu kayak mediumnya, terus kemudian pendalamannya, metode risetnya yang terus dikembangin gitu. Jadi karena kan selama ini kan basic saya kan emang di film waktu diisi gitu, terus tapi mungkin karena juga banyak bermain dengan kampung halaman dari sejak SMA sampai Yayasan Kampung Halaman dari SMA sampai sekarang gitu, itu juga mempengaruhi dalam proses pengkaryaan. Jadi ketika bikin film dokumenter gitu nggak bisa yang 3 bulan, setahun, tapi paling lama pernah 3 tahun gitu. Terus bikin fiksi itu juga 6 bulan karena lama di riset gitu. Jadi kalau gitu sih, kalau filmnya ada beberapa yang udah melanglang itu ada sekitar 4 gitu Pak, tapi ya masih terus dikembangin. Ada film dokumenter bagus itu tentang sekolah. Kamu pernah lihat di berbagai negara itu loh, di mana-mana itu, di Filipina, di Nigeria, di mana-mana. Yang fiksi itu bukan yang Pak? Bagaimana? Bukan, ini dokumenter, ini yang anak sekolah dari rumah ke sekolahannya itu ditempuh dengan susah payah itu loh. Ada yang pakai yang jalan kaki 2 jam, ada yang macam-macam. Itu menurut aku bagus, itu film dokumenter. Artinya saya yakin itu risetnya bagus. Nanti linknya tak kasih kamu deh. Siap. Itu lumayan, itu di mana-mana ada, dan saya pikir di Indonesia kok nggak ada ya film dokumenter kayak gini. Itu lumayan. Kemarin tak coba, tak liatin anak-anak Salam ya, anak-anak SMA, tak suruh mereview, bagus. Yang SMA ya? Jadi ada banyak kok filmnya, itu serial, itu dokumenter. Oh, series. Nanti coba ya. Nanti linknya tak kirim kamu deh. Iya. Oke lah, terus sekarang di masa pandemi lalu ngapain? Ngapa-ngapain Pak, banyak. Enggak sih Pak, awalnya itu malah bingung kayak menyikapi situasinya kan biasa, mungkin beberapa orang juga ngalamin kayak panik, terus bingung caranya gimana biar keluar rumah, kan di dalam rumah terus kan bosen ya. Terus saya juga bukan orang Jogja, harus mau pulang ke Kalimantan, pulang nggak, akhirnya memutuskan nggak pulang gitu. Terus tapi setelah 2 pekan, pokoknya minggu pertama ada pengumuman COVID itu masuk di Indonesia, teman-teman semaya di grup itu kami ngebahas kayak ini nih kalau misalnya kita nggak ngapa-ngapain, kira-kira apa yang terjadi ya, maksudnya kerjaan nggak ada, terus makanan kita nggak punya kebun, terus ngontrak, ada yang ngekos gitu, itu gimana ya. Terus akhirnya dibahas tuh di grup kami di Semaya, ada yang ngirimin link tentang krisis food, tapi kan sebenarnya food crisis itu kan sudah ada sejak isu itu kan sudah lama sebenarnya, dan sering diulang-ulangkan terus gitu. Terus akhirnya kami bahas lagi soal itu di grup. Terus akhirnya cari hashtag yang ngomongin soal ketahanan pangan secara global. Waktu itu belum banyak yang ngomongin minggu pertama pandemi gitu. Terus gimana ya kalau misalnya kita bikin sesuatu yang mengubah kata COVID menjadi sesuatu yang positif gitu. Waktu itu mikirnya gitu. Apa ya gitu.
karena kan kami audiovisual dan akhirnya muncullah ide cooking video gitu. Terus oke, sebelum dilanjutin ini ada yang nanya nih, gak pengen buat film tentang pandemi sekarang, gimana bikin filmnya gitu loh, kan nggak boleh keluar ya. Tapi aku keluar ya Pak. Wah. keluar tapi ya gitu, apa pakai saya mencoba untuk waspada juga. Kalau bikin film tentang pandemi, sebenarnya ngerekam sampai sekarang masih ngerekam, tapi lebih ngerekam aktivitas sehari-hari. Jadi masih kalau aku nyebutnya riset visual, masih jadi melihat pola kehidupan di dalam rumah gitu. Nah kebetulan di dalam rumah ini ada rumah saya ngontrak, ada 4 orang anak yang coba saya lihat bagaimana pola kesehariannya dari awal sampai akhir gitu, merekam beberapa bagian. Tapi belum kepikiran mau bikin film tentang pandemi sih, lebih fokus gimana kampanye Share Your Food itu. Jadi kami kampanye Share Your Food, terus mengarsipkan video-video masak dari teman-teman. Menurut saya itu masih risetnya kami, yang kemudian juga pengarsipan, tapi juga kami tetap riset lewat program itu gitu. Belum Terus udah sampai mana tuh yang apa namanya dokumentasinya? Kalau videonya itu ada 15 sekarang. Jadi kan ada yang ngomongin soal sejarah tempe, ada yang ngomongin soal manfaat dari daun kelor. Ada juga yang ngomongin soal ini makanan khas dari Sumatera gitu. Yang kendalanya sekarang kami lagi di tahap kedua. Videonya lagi ngendap di harddisk karena belum sempat diedit. Terus kami lagi fokus gimana caranya tetap menghidupi, kan udah 3 bulan terus kami kan freelance semua rata-rata, terus pekerjaan postpone, terus akhirnya cobalah kita bikin program yang donasi, yang tapi juga jualan gitu. Nah akhirnya jadi bukan hanya donasi, terus kami bikin program jualan bibit dan apron celemek. Tapi yang bikin itu yang bikin apronnya itu dari teman-teman di Gunung Kidul. Jadi ada kelompok penjahit 25 orang yang biasanya mereka bikin baju-baju etnik khas Nusantara. Kemudian ada juga bibit-bibit yang teman-teman bikin di rumah kayak jamur, terus benih-benih itu. Yang nanti hasil pengumpulan penjualan dan donasi kami salurkan ke teman-teman lab house. Lab house ini mendampingi petani muda di Kulon Progo. Jadi ini eksperimen gitu sih Pak, kayak eksperimen moda ekonomi sederhana, bagaimana uang tuh berputar di situ-situ aja gitu. Tapi masih skala, maksudnya ini mungkin kami bukan kapasitasnya di situ, tapi mau mencoba bagaimana caranya kita menghidupi satu sama lain, kerja bareng-bareng lah ibaratnya gitu. Jadi hasil donasi kami salurkan ke situ, terus beli beras, beli telur, beli minyak yang kami bagikan ke teman-teman pekerja kreatif yang membutuhkan. Gitu. Terus yang udah jalan apa? Udah jalan semua, Pak. Terakhir donasi dibuka 5 hari sebelum Lebaran. Ditutup, pokoknya total itu sekitar 13 hari, terkumpul 1.600.000 donasi yang terkumpul. Nah, itu kami keep beberapa untuk diputerin lagi. Sekarang tahap kedua, penjualan bibit dan celemeknya lagi gitu. Dan videonya tetap masuk, video footage-nya masuk, kita tetap edit. Jadi harapannya sih video-video itu kan sebenarnya tujuannya men-share kemana-mana gitu. Oh, ini ada arsip tentang ketahanan pangan kita di rumah gitu. Jadi rata-rata video yang masuk itu kami direct sih sebenarnya, jadi lewat via WhatsApp gitu, mengarahkan kira-kira tanaman apa yang bisa diolah di lingkungan sekitarmu untuk konsumsi. Jadi bukan beli yang terlalu mewah kayak gitu. Jadi kami arahkan
Akhirnya muncullah ide-ide tempe, terus kelor, dan yang lain-lain yang emang bisa ditemuin di keseharian gitu. Itu ada yang nanya tuh, nggak mau bikin training online itu untuk dokumenter itu. Gimana? Kan ini kebetulan belum pernah juga sebenarnya buka donasi untuk bikin film dokumenter, karena kan ini juga open donasi, bukan untuk bikin film tapi memang untuk mengkampanyekan share your food gitu. Ada fenomena ini sih Pak, jadi waktu itu tuh kayak kita kan saling menanyakan kabar, terus kemudian saling menanyakan kondisi satu sama lain. Teman-teman yang lebih kelebihan makanan atau memang lagi masak banyak, kemudian nge-share ke teman-teman yang lain. Itu yang saya rasain waktu selama pandemi gitu. Jadi kayak, kok kayaknya aku baik-baik aja gitu. Teman-teman juga sering ngirimin makanan. Gitu, itu inspirasinya akhirnya kenapa ada kampanye Share Your Food juga. Nah, itu videonya sudah ada yang dipublish belum? Udah, dari 2 pekan setelah pandemi itu. Tolong di share ke teman-teman dong, bisa dilihat di mana? Bisa lihat di atau Instagram. diketik aja kali ya di situ ya. Oh iya. Atau diketik aja kali. Di Instagramnya Instagram Semaya, atau di YouTube Semaya Studio. Di YouTube juga ada. Oke, bagi teman-teman yang hadir di sini ya, kayak yang mau melihat dokumen arsip ini ya, bisa dilihat di YouTube atau di Instagram ya, yang sudah ditulis di sini. Sudah ada berapa karya arsip yang sudah dipublish itu? Ada sekitar berapa ya? 11 sampai 14. Kayaknya Pak, saya juga lupa, itu ada sekitar 11 sampai 14 video. Terakhir tuh pernah bikin berapa menit rata-rata? Nah, ini berapa memang menit rata-rata itu? Kami standarin itu kan 3 sampai 5 pendek, menit. Iya, 3 sampai 5 menit karena platformnya online. Jadi memang diusahakan semua harus, kalau online itu optimalnya orang-orang lihat tuh kalau menarik 2 sampai 3 menit. Ketika itu tidak menarik, biasanya langsung di-skip gitu. Maksimal banget 5 menit. Oke, kalau sekitar ada 14-an, apa aja yang kamu ingat ini? Yang paling saya ingat, ada juga video yang bagaimana sih belanja aman gitu. Bagaimana belanja aman di pasar. Karena kan mau nggak mau kalau kondisi kita di Indonesia gitu kan, secara kebutuhan tetap perlu keluar. Nggak semua punya privilege untuk di rumah. Jadi ada satu teman itu yang cerita tentang bagaimana dia belanja di pasar, terus kemudian dia cerita resep sambel dari eyangnya. Jadi dia ceritain proses belanja di mana, di Beringharjo, terus kemudian di Beringharjo dia akan memilih seperti apa, terus bikinnya di rumah. Itu tentang sambal. Ada juga yang ngirimin nih, sambil saya nyontek nih sebenarnya Pak. Ada yang ngirimin juga video tentang minuman herbal yang biasa mereka gunakan dengan resep minuman untuk mungkin meningkatkan imun gitu. Terus ada juga yang mengirimkan video tentang lotek, cara membuat lotek. Terus ada juga anak kecil umur sekitar 3 tahun, 4 sampai 5 tahun, dia cerita bagaimana membuat es cincau dari kebunnya sendiri. Jadi memang dia yang masak gitu. Dia yang menanam daun cincau ini, dan dia menceritakan bagaimana prosesnya, terus dia bikin es cincau yang sederhana dan manfaat dari daun cincau itu juga. Itu. Yang sifatnya kayak tadi itu, yang sifatnya seperti bagaimana belanja yang aman, itu ada berapa tuh? Apalagi? Belanja yang aman tuh ada 2. Yang satu dia cerita tentang karedok. Tahu tek-tek. Maksudnya belanja yang aman itu kan tadi toh, mesti pakai masker. Iya. Terus
maksudnya itu toh. Maksudnya Tidak apa namanya, terus tidak ya berjarak, terus apalagi itu. kalau bisa ada juga yang ngasih saran ini belanja yang aman ke pasar, jangan naik kendaraan, naik motor aja atau jalan kaki, atau beli bahan pokoknya misalnya kalau ke pasar terlalu rame carinya yang di sekitaran deket rumah aja gitu. Ada juga yang ngasih saran ambil online online gitu. Jadi WhatsApp terus WhatsApp beberapa pasar yang memang udah menyediakan jasa online. Jadi kita bisa ada yang kayak gitu juga ngasih sarannya. Itu awal-awal Oke, awal-awal terus banget. ternyata kalau online udah nggak aman gimana dong? Sekarang banyak loh orang yang malah malah mikir, wah ini nggak aman ini ternyata gitu loh. Yang online-nya itu. Gimana Nah, kayak? ini anu aja, masukan aja nih. Ada nih udah mulai itu. Iya Oh tuh Pak. ternyata kan dikirim orang toh, Gojek atau apa gitu toh. Mungkin kan kalau kita kan apa kayak sedia disinfektan, tapi maksudnya yang nggak amannya sedia disinfektan sebelum masuk ke rumah kan disemprot dulu baru ini. Itu belum ada tuh videonya. Nanti bikin. Nah iya, kalau sudah ngomong tools kayak gitu kan harus visual dong, nggak bisa ya nggak? Mesti harus ada visualnya itu, ngapain tuh, gimana caranya apa namanya menghindari banyak orang itu kan gimana, padahal pasar banyak orang. Ya. Tapi ya Oke, itu anu aja, itu gagasan-gagasan aja. Terus apa lagi yang menarik masuk ke tempatmu itu? kalau menurut saya sih yang ini kan sebenarnya yang agak repot karena jarak jauh gitu. Tapi kami kan coba, saya kan nggak sendirian nih Pak. Saya ada yang ngurusin grafis, namanya Tadiga. Ada yang ngurusin, jadi yang kayak celemek apronnya itu udah namanya Mbak Tika dari Moka Etnik. Terus yang untuk bagian editornya sendiri, saya sih nggak sanggup kalau ngedit semua gitu. Itu ada sekitar 3 orang. Nah, salah satu editornya tuh dari Lombok. Salah satu editor. Jadi Terus ngeditnya di Lombok sana atau iya, di sini? di Lombok. Jadi semua online. Oh, anaknya di Lombok. Buset, ya. Jadi semua terus siapa lagi? Jadi ada yang ngurusin finance sendiri gitu, yang dia penerima donasi. Jadi rekening itu nggak masuk ke rekeningnya saya, tapi rekening salah satu tim semaya. Jadi kami sistemnya sangat terbuka gitu. Jadi nggak direct ke satu orang. Terus untuk yang jejaring sosial itu ada 3 orang, ganti-gantian karena kan punya kesibukan masing-masing. Yang satu masih mahasiswa, yang satu sudah bekerja, yang satu saya sendiri. Jadi kita bagi tugas, pagi siapa, sore siapa, malam siapa gitu. Jadi kemarin kebetulan kami diliput gitu, diliput tentang kampanye ini. Terus memang kami nggak bisa kalau misalnya saya sendiri yang kerja itu akan banyak makan waktu gitu. Jadi memang kampanye ini itu melibatkan banyak orang. Kedengarannya ribet, tapi ternyata ketika kami coba ya memang yang harus kita lakukan adalah kerja bareng-bareng gitu. Kalau misalnya kita nggak mencoba inisiatif ini kan kita nggak pernah tahu polanya seperti apa gitu. Terus kalau yang ke tadi yang benih-benih itu udah gimana itu yang benih-benih itu? Nah, itu juga didokumentasikan juga. Nah, belum rencananya gitu, tapi belum sempat. Jadi kola pertama itu sama Mas Garda namanya. Ada tadi lagi ikutan join kayaknya Mas Garda ini di sini. Nah, Mas Garda ini yang dia eksperimen tentang emang meneliti serangga. Kemudian dia juga bikin jamur yang dikonsumsi sendiri dan juga dikonsumsi serangga-serangga yang udah dia kumpulin. Nah, terus nawarin Mas Garda, gimana kalau bibitnya kita jual jamur nih, soalnya kan nggak semua orang punya lahan gitu.
Kita jualnya akhirnya kami jual paket apron sama jamur yang tahap pertama. Itu tuh yang beli bisa ada yang paket 10. Paling banyak memang kota ke Jakarta, Surabaya sama Kalimantan yang pesan waktu itu. Mungkin karena memang pertama mungkin karena jamur itu buat beberapa tempat kan nggak tumbuh dan pengen nyoba. Terus kemudian memang kami inisiatifnya adalah membuat kampanye itu menginisiatifkan untuk menanam di lahan sempit atau emang yang tidak ada lahannya. Nah, yang part kedua ini kami kolaborasinya sama petani di sekitaran Ngaglik dan benih-benihnya diambil, terus wall planter tuh yang ditempel di dinding itu loh, Pak. Jadi media tanam. Nah, paket kedua itu sama apron tetap, karena apronnya ini ada tulisannya share your food sama logonya si karakter share your food itu. Nah, itu yang kedua. Jadi memang itu obrolan kami di grup, ya udah kalau kan karena nggak semua orang punya lahan dan berdasarkan pengalaman kita pribadi, ya kita coba aja yang kita tawarkan media-media yang bisa digunain di mana aja, terutama yang di daerah kota kayak Jakarta, Surabaya, gitu. Itu sih bibit-bibit benih-benih yang kami tawarkan. Ada berapa jenis benihnya itu selain jamur tadi? Kalau benih banyak banget. Kalau benih ada basil, ada bayam, ada kangkung. Ada yang mungkin agak mudah tumbuh di tempat baru, katanya sih kangkung. Terus selada, banyak banget itu dapat dari, emang di sekitaran utara itu kan banyak ini ya, banyak toko-toko kebun. Nah, kami kerjasamanya bareng itu. Dan dipaket. Ya, itu pasti sasarannya mesti orang-orang di kota lah malah ya. Yang sekarang lagi banyak yang mau seneng nanam ini. Betul. Oke, tapi ternyata malah justru banyak luar kota yang ini. Iya, banyak yang di luar pesen-pesen. kota. Paling banyak Jakarta sama Surabaya sejauh ini. Tapi mungkin juga itu nggak langsung tiba-tiba orang banyak beli, tapi kami ada tim yang door to door ibaratnya, nawarin via DM gitu, nawarin ini. Cuman yang menarik memang kalau sistem donasi kan gitu ya, kita jualan tapi ada perasaan untuk saling berbagi. Kemudian malah lebih ketika ditawarin, oh ini paket 100.000, biasanya orang pada ngirim lebih daripada 100.000. Nah, itu yang kita coba alokasiin lagi untuk didonasikan ke Lab House ini. Lab House ini kan kelompok yang mendampingi petani-petani muda di lahan kolektif kas desa ya, di Kulon Progo. Nah, anak-anak muda ini usianya sekitar SMP SMA. Mereka mulai belajar bercocok tanam, terus beberapa hasil panennya itu beras, terus kemudian juga beternak, ada telur dan minyak kelapa. Nah, kita beli dari situ, terus hasilnya itu, hasil yang kita beli disumbangkan ke dapur umum atau yang memang yang membutuhkan. Gitu. Jadi ngebayanginnya emang ketika bikin apron, penjahit-penjahit yang ada di Kulon Progo bisa tetap produktif, terus setidaknya mereka satu apron tuh bisa dapat 15-20 ribu. Jadi di luar dari harga donasi. Nah, donasinya baru kami salurkan ke petani yang ada di Kulon Progo. Kurang lebih gitu. Oke. Apalagi yang artinya di tengah-tengah itu menemukan gagasan-gagasan apa lagi? Lagi kalau saya tadinya tadinya kan cuma mau mengarsipkan, ternyata ketemu tadi yang informasi-informasi tentang makanan, bagaimana memasak ini itu dan sebagainya. Terus apa lagi? Apa ya Pak? Tapi bukan berarti ketika lagi pandemi gini kita memaksa diri untuk soalnya kejadian, jadi saya jadi pusing gitu. Jadi kayak malah ke pressure bikin sesuatu banyak hal. Tapi yang menarik saya malah bikin karya.
naskah sebenarnya. Kalau tadi ada yang nanya, tertarik nggak bikin film dokumenter tentang pandemi? Nah, selama proses berkarya bareng teman-teman ini, saya akhirnya dapat bikin naskah film fiksi yang temanya memang tentang tanaman dan tumbuhan gitu. Yang nah ini besok lolos di acara programnya Pak Garin yang seni pertunjukan di Galeri Indonesia untuk developing cerita. Jadi selama itu kan karena banyak banget pengetahuan tentang tanaman, ya udah saya coba tuangkan aja bikin karya. Mungkin apa namanya? Ya. Kasih bocorannya lah kira-kira kayak apa itu gagasannya itu filmnya itu. Ya. Tapi gagasan filmnya itu saya kerjain selama pandemi ya berarti ya. Waktu itu cerita tentang tanaman itu punya kekuatan untuk berkomunikasi dengan manusia. Jadi ketika itu nemu buku, bukunya judulnya apa ya? Waktu itu online nemunya. The Mystery of Tree kalau nggak salah judulnya itu. Jadi bagaimana tumbuhan itu punya koneksi dengan manusia ketika kita ajak berbicara gitu. Terus ada juga yang misalnya daunnya lepas dari ranting, terus ditaruh misalnya jarak berapa, ternyata dia tuh masih terkoneksi satu sama lain. Nah, ide filmnya justru tentang keajaiban tanaman-tanaman itu. Nah, saya bikinnya bentuknya agak fiksi. Filmnya memang fiksi yang bercerita tentang tanaman dan relasi ibu dan anak perempuannya. Jadi gagasannya tentang itu, relasi ibu dengan anak, terus ngomongin tanaman. Ada daun namanya daun pegagan itu loh Pak. Itu kan daun yang merawat ingatan katanya. Nah, gara-gara untuk vitamin otak atau apa itu akhirnya. Nah, saya terinspirasi dari situ. Jadi selama proses ini kan jadi banyak berkebun juga, jadi banyak keliling toko-toko kebun. Jadi nemu banyak hal, cerita-cerita tentang tanaman juga. Masih eksperimen juga, itu nanam juga masih gagal, Pak. Terus anunya nanti tahap-tahapnya gimana itu setelah gagasan ditulis, terus gimana berikutnya? Kalau yang langkah berikutnya film pendek fiksi ini itu udah jadi, gagasannya udah jadi, sinopsis sudah jadi, premis sudah jadi, sekarang masuk ke treatment. Jadi memang yang lama kemarin di sinopsisnya kan bikinnya satu halaman lebih gitu, berapa 500 kata paling maksimal. Terus kemudian itu nanti bareng Pak Garin tanggal 6 besok kami udah mulai story development secara online. Nah, story development sampai mungkin nggak tahu selanjutnya akan ada dikurasi lagi karena yang lolos sekitar 40-an, terus mungkin akan diproduksi belum tahu. Tapi yang penting udah masuk di tahap story development aja saya udah seneng banget karena kan jadi punya teman diskusi gitu. Gitu sih Pak. Terus apa lagi yang menarik untuk di-share teman-teman di sini? Kalau terkait apa tadi kita temanya kreatif di masa pandemi ya itu apa yang bisa dikerjakan, apa yang bisa kita utak-utik dikerjain aja, tapi mungkin ya jangan terlalu diporsir terus kemudian kita jadi mencoba semua untuk dicoba gitu. Kalau selama ini sih coba satu dulu aja. Kemarin itu dari tumbuhan terus ngomongin masakan, diulik terus sampai akhirnya nemu beberapa gagasan itu gitu. Nah, yang jadi masterpiece ibaratnya selama proses berkarya ini yang kemarin buat Garin itu judulnya Jangan Pergi di Hari Sabtu. Judul filmnya gitu. Terus yang saat ini ya tetap konsisten buat ngembangin metode untuk donasinya, karena kan kita coba trial terus ya, apakah donasi ini efektif atau tidak, apakah donasi ini bisa tersalurkan atau enggak gitu, apakah metodenya
tepat atau tidak. Nah, itu yang coba kita utak-atik lagi gitu. Mungkin agak lama, tapi menurut saya Ya, kenapa jangan pergi hari Sabtu? no, jangan pergi di hari Sabtu. Aduh, itu tuh cerita. Soalnya di keluarga saya di kampung dulu itu nggak boleh itu kalau hari Sabtu, nggak, pokoknya hari Sabtu nggak boleh untuk bepergian. Tuh kan bener. Nah, ya tapi kan nanti pokoknya kalau hari Sabtu bepergian itu ada macam-macam halangan lah, pokoknya nggak bagus lah, kira-kira begitu. Iya, saya dengar cerita Tapi juga itu di tradisi di rumahku, di kampungku. Tapi saya juga setiap mau pergi ya pergi aja, suka nggak inget ini hari Sabtu apa. Ya, tapi kan waktu di kampung itu kan pengertiannya pergi dari kampung keluar kota atau apa gitu loh. Nah kalau di rumah kayak ini kan mau pergi kan gimana kalau pas hari Sabtu penting ya. Nggak, itu apa di latar belakangnya apa itu kenapa jangan pergi hari Sabtu? Karena nemu cerita yang sama persis kayak Bapak. Persis sama. Jadi waktu itu kan apa namanya? Saya lagi nyari mitos apa di Jawa atau di Indonesia yang hari apa yang melarang pergi gitu. Terus saya dengar ada hari Jumat sama hari Sabtu. Nah, saya ulik-ulik tuh yang hari Sabtu. Terus rata-rata memang ada. Nah, terus ada nggak kaitannya dengan tanaman itu? Ada. Ada. Apa itu kaitannya itu? Oh, boleh dibocorin semua, Pak. Ya? Gak boleh. Tapi jadi karena kan cerita tanaman kan selalu identik dengan sains dan mitos. Bapak kan sering kalau misalnya kita dengar, oh itu pohon ada penunggunya gitu, atau oh di bagian sana itu kan sebenarnya juga kadang cerita-cerita legenda-legenda masyarakat itu kan berkaitan dengan apa yang ada siklus atau ekosistem yang terjadi di sekitar situ kan Pak ya. Jadi kadang-kadang oh ada genderuwo jangan dipotong pohonnya, padahal mungkin emang pohon itu bisa bermanfaat bagi sekeliling gitu atau menjaga ekosistem itu. Tapi kan tetap aja logiknya harus ketemu kan. Makanya ada setiap apa namanya mata air itu selalu ada pohon beringin. Nah, pohon beringin itu ada yang menunggu. Nah, kan intinya kan bagaimana logikanya itu kan bagaimana mata air itu tetap dijamin gitu, nggak boleh diapa-apain gitu loh. Nah, maksud saya harus ada logik, itunya harus ada. Kenapa? Nah, ini logiknya ketemu tanaman itu apa? Mungkin nggak tahu. Kan sama seperti jangan memetik apa ini umpamanya daun apapun yang untuk obat ya di sore hari. Oh, ada itu juga kan itu, Pak. Loh, kalau itu jelas kalau dipetik sore hari bisa mati itu anunya. Apa namanya? Tanamannya, umpamanya itu loh dipetik daunnya sore hari. Maksudnya metik itu pagi gitu loh. Nah, itu kan ada logikanya gitu dan terbukti gitu loh. Itu kalau enggak ya mitologi itu kan selalu ada mau-maunya gitu loh. Ada mau-maunya, iya. Kenapa? Iya kan? Kenapa kalau orang-orang Katolik itu bikin Gua Maria itu ya, selalu kan ada mitologinya juga gitu. Ya kalau nggak ada mitologinya orang hambar kan? Iya. Tapi kan ada logika yang dibangun di situ. Umpamanya supaya airnya tetap bisa diambil bersih dan sebagainya karena Bunda Maria sedang sedih kalau airnya keruh atau apa umpamanya kayak gitulah, kan harus muncul itu. Kan visual masalahnya kan. Itu ini aku dapat masukan malahan. Tapi ya kalau enggak ya cuma aja kan orang zaman dulu itu kan bikin mitologi kayak gitu supaya apa namanya orang enggak macem-macem lah
kira-kira begitu. Nah, Terus apa lagi? Nah, ide itu juga muncul sebenarnya dari gagasan itu gitu. Terus makanya makanya kenapa fiksi kan Pak. Jadi fiksi coba tetap sih fiksi harus riset. Loh, fiksi itu kan cuma bentuk sajian. Nah, tapi kan bukan berarti fiksi itu terus nggak ada bohongan, itu kan bukan. Fiksi itu kan cuma bentuk aja, ini bentuknya fiksi. Tapi kan fiksi yang nyata juga banyak gitu loh. Iya, terus ya. Iya, kalau dari situ. Jadi bukan fiktif kan. Nah, pengalaman-pengalaman itu yang akhirnya bikin terus selama 2 bulan ngulak-ngulik soal tanaman, walaupun juga ya masih anak bawang gitu ibaratnya ya. Terus kemudian muncullah ide jangan pergi di hari Sabtu, tapi sebenarnya itu ceritakan tentang hubungan anak dengan anak perempuan dengan ibunya yang dimana dua karakter ini percaya soal mitos gitu. Anaknya percaya soal mitos-mitos yang hubungannya nanti tanaman, terus kemudian ada pertukaran secara tidak realis gitu, yang itu yang coba saya tuangkan ke dalam ide cerita ini gitu. Nah, satu contoh kenapa hari-hari pasaran ya di Jawa ya, itu kan namanya, kalau pasar itu kan selapan, itu usianya 35 hari. Ya, jadi umpamanya Selasa Kliwon atau Selasa Legi atau itu 35 hari kalau selapan itu. Kan setiap pasar itu kan usianya segitu kan. Oke, zaman dulu nih di pasar sana itu pasar yang khusus alat-alat rumah tangga ya, entah yang dibikin dari bambu, entah yang dibikin dari pandai besi ya, dari besi atau apa. Kalau pasarnya tiap hari kan kapan bikinnya? Oh iya, itu secara logisnya ya. Nah, umpamanya kayak gitu. Iya. Nah, sekarang ini nggak ada mitologinya, itu pasar 24 jam itu terus gimana itu? Itu gimana Pak? Jadi ya akhirnya eksploitasi kan. Eksploitasi, terus yang nggak penting-penting amat tetap dibikin gede-gedean, nanti begitu kena corona habislah udah itu. Iya kan? Nah, kan harus ada pesan-pesan kayak gitu. Jadi kayak kan kan zaman dulu nih di pasar mana itu pasar khusus tadi alat-alat rumah tangga, alat-alat pertanian, alat-alat. Terus di mana lagi pasar hewan, di mana lagi pasar sayur. Nah itu dihitung, makanya nama hari pasaran di Jawa ini terutama itu usianya itu 35 hari, selapan namanya itu. 35 hari. Iya. Jadi itu juga bagian supaya orang itu 35 hari juga mikir, Pak, saya 35 hari yang akan datang saya akan beli apa gitu, udah siap-siap, udah ngumpulin duit lah apa. Nah, sekarang ini orang itu disuruh beli tiap hari 24 jam. Hanya ada corona aja nih tiba-tiba orang menyadari akan hitungan, akan batasan gitu. Umpamanya kayak gitu loh. Jadi mitologi itu nggak apa-apa, cuma tetap harus ada logik logik alasan pesannya logisnya itu harus ada gitu. Iya dong. Umpamanya kayak gitu. Apa lanjut? Iya, terus ya tadi kan kalau ide itu kan masih terus berkembang, tapi benar kata Bapak, ketertarikan saya soal isu yang sekarang gitu. Misalnya kalau di kota, kan saya lahirnya dan besarnya di daerah kota, lahir sih di Sulawesi. Di Balikpapan tuh kan kota banget. Terus kayak isu-isu tentang kalau ngomongin soal mitos, mitologi, terus kemudian hal-hal yang sakral di sini tuh orang udah mulai nggak percaya gitu.
orang udah mulai kayak itu tuh ini kalau Islam tuh nyebutnya apa Pak? Apa sih istilahnya itu? Pokoknya itu takhayul gitu, jangan dipercaya, itu musyrik gitu gitulah. Kalau sekarang kan kayak gitu, padahal kan mungkin beberapa cerita mitologi yang ada untuk membangun keselarasan yang ada di tempat itu. Terus pasar 24 jam itu tidak musyrik ya kan? Jadi nggak adilnya di situ gitu. Nah, kalau saya nyaranin karena ini berkaitan dengan tanaman ya, dengan bagaimana tidak tadi kan kamu bicara kenapa ternyata tanaman juga bisa diajak bicara ya, artinya ini kan menghargai atau tidak menganggap tanaman itu sesuatu yang tidak punya rasa, tidak punya perasaan kan gitu kan. Mungkin ada baiknya kamu baca buku lagi tentang ini, sebenarnya berkait pada ekonomi yang tidak eksploitatif sebetulnya. Itu buku tahun 70-an sebetulnya, tapi mungkin masih ada sekarang. Kalau bahasa Inggrisnya Small is Beautiful itu. Small is Beautiful. Itu udah itu kecil itu indah, udah diterbitkan oleh penerbit Obor. Kayaknya ada 2 yang malah kayaknya setelah Obor diterbitkan lagi oleh LP3S. Coba kamu kulik lagi itu. Itu kan pesannya itu kan tentang bagaimana ekonomi yang tidak eksploitatif sebetulnya. Menghargai yang kecil-kecil tadi, menghargai solidaritas, menghargai bahwa kalau intinya tidak terlalu bagus kalau orang terlalu mendominasi sesuatu, kira-kira begitu. Iya sih Pak. Jadi dan setelah saya baca lagi di masa pandemi ini, ya menurut saya cocok sekali bahwa pandemi ini sebetulnya juga hasil dari kerakusan manusia, karena manusia mengeksploitasi alam, mengeksploitasi sumber daya alam, sehingga yang tadinya hanya mutasi antar binatang, karena itu rusak ya bisa pindah, bisa mutasi ke manusia. Sebenarnya kan yang bahaya kan di situ. Iya. Kalau sekarang mestinya harus ada pengolahan ke sana. Kalau cuma cerita-cerita bicara dengan tanaman menjadi malah dianggap mistik gitu loh. Itu sebenarnya kalau misalnya yang sistem kami bikin cooking video itu kan, COVID cooking video, arsipin, sebenarnya kan kayak menjembatani proses berkaryanya kami nih, desainer fashion, desainer grafis, terus kemudian itu kan secara bentuk kreativitas yang coba jadi jembatan bagaimana perputaran ekonomi sederhananya. Menurut Pak Toto tuh gimana? Kan tadinya juga kami bingung. Iya. Ya itu makanya kalau baca kecil itu indah itu akan ketemu itu. Itu kan soal prinsip atau pandangan hidup. Itu kan bisa menyangkut pangan, bisa menyangkut sandang, bisa menyangkut. Nah, sebetulnya pandemi ini kan mengingatkan kita untuk kembali pada yang esensial gitu loh. Pangan ya yang esensial. Ini kan tiba-tiba terus karena tadi urusannya cari duit, sehingga begitu laku ya sudah diperbesar, diperbanyak akhirnya kan kayak gitu. Tapi ada satu nih Pak, yang kemarin kan pas kami bikin jualan apron itu, salah satunya adalah menentukan harga. Padahal kalau di online, Bapak tahu Shopee kan Pak? Platform online yang jualan gila-gilaan dengan diskon batas ongkir itu. Ada yang jual apron, celemek itu harganya cuma 40.000. Tapi memang terus kami ini kalau kita jual berapa ya, kalau di online aja cuma 40.000 gitu. Terus
Ya mereka dari pabrik, terus penjualannya massal dan berani menjual 40.000 satuan Iya, gitu. Jadi iya. mm, Memang kalau sudah nyampe ke kapital seperti itu ya mereka cari untung sebanyak-banyaknya ya harus mas mas produk ya harus produk yang massal. Nah, itu anunya perbedaannya di situ. Nah, sementara di komunitas itu sebetulnya nah ini yang sering sering berubah itu kan tiba-tiba menanam karena mau dijual. Padahal bisa jadi kan mestinya awalnya kan menanam untuk kebutuhan sendiri sendiri itu bisa dalam pengertian komunitas ya. Makanya oke, di satu komunitas mungkin saya tanam apa, kamu tanam apa, satunya lagi tanam apa. Nah, nanti bisa tukar menukar. Nah, itu yang mestinya perubahan apa yang disebut new apa namanya sekarang ini new normal. new normal itu seperti itu gitu loh. Kira-kira kalau kamu mau tanya tentang tadi soal urusan kehidupan gitu. Nah, karena selama ini ya semuanya jadi konsumen, pokoknya beli lah sudah, nggak usah mikir pusing-pusing. Nah, sekarang kan tiba-tiba setiap orang, bahkan perusahaan-perusahaan besar pun mengalami hal yang sama. Nah, sehingga setiap orang berpikir sendiri-sendiri, melakukan sendiri-sendiri gitu. Makanya kamu ketemu macam-macam tadi gitu. Kalau di hari-hari biasa ya mungkin nggak akan menarik hal-hal yang kamu kerjain sekarang ini. Iya. Bisa jadi ini Nah, cuma hal yang biasa. moga-moga itu justru akan semakin setelah ini pun akan terus menarik seperti itu gitu loh. Iya, harapannya tuh kayak yang pertama kan kami belum donasi tuh Pak, masih yang kampanyain, ayo kirim video gitu. Terus videonya nanti kan kami arahinnya mereka ngambil gambarnya seperti ini. Gimana gambar yang penting estetikanya juga coba kami arahin karena kan bagaimanapun visual kan sangat punya power gitu di jejaring sosial. Nah, itu tuh yang harapan kami di grup itu gimana ini jadi latah gitu. Orang-orang kemudian bukan hanya Insta story tapi bisa mengumpulkan mencari tahu rempah-rempah yang ada di rumahmu itu sebenarnya punya kan kekuatan. intinya kan mau foto atau mau video itu kan sebenarnya yang bikin ini mau bicara apa kan itu kan sebetulnya mau menyampaikan apa sih kan itu intinya. Nah, cuma secara teknis ya gambarnya harus bagus, namanya foto, namanya video itu sebenarnya kan melukis cahaya kan ya harus ngerti cahaya gimana, terus apa namanya mungkin juga belum lagi nanti editing ya dan sebagainya, tapi kan intinya kan gambarnya jangan goyang ya, bagus tapi goyang kan ya yang lihat kan sakit matanya. Jadi memang nah sekarang ini alat-alat ini udah canggih, zaman aku muda kan belum ada gitu, nggak semua orang punya kamera gitu kan sekarang udah pada oke. Ya ini masih ada berapa menit ini udah 54 menit ini. Tinggal berapa menit? 6 menit lagi. Oke, coba 6 menit lagi kamu mesti pesen apa nih? Pesen apa semacam ya? Penutup ya yang halal yang mesti kamu sampaikan gitu. Terutama yang berkaitan yang apa yang kamu dan teman-temanmu kerjakan ini. Kalau kami sih harapannya ya kalau sederhana sesuai campaign kami share your food gitu. Jadi setidaknya mungkin itu sederhana kesannya membagi makanan ke orang-orang yang ada di sekitarmu gitu. Bisa dalam bentuk apa aja gitu dan jangan berhenti buat ya sempat mungkin kalau kita berhenti sebentar untuk kembali mereview apa yang sudah kita lakuin itu menurut saya penting gitu. Jadi selanjutnya tahu apa yang mau dikerjain lagi. Jadi nggak asal yang semua dibabas gitu. Tapi berhenti sejenak. Terus di tengah pandemik ini kan kita jadi punya waktu untuk refleksi, untuk kontemplasi. Nggak apa-apa kalau berhenti sebentar.
terus mulai kembali melihat apa yang kita bisa lakukan. Jadi yang kita kerjain bisa lebih efektif, lebih optimal gitu. Itu aja sih Pak. Jadi ini ada teman-teman dari Semaya, ada Ivan juga yang yang edit, yang bikin bumper videonya, Mas Ivan Rohimanto. Bertani dari rumah katanya. Kita nggak punya lahan soalnya Pak. Iyalah, sekarang ini justru yang menarik, teman-teman di urban, di kota ini lagi terdorong untuk menanam. Saya kira itu yang fenomena yang menarik. Oke, jadi bagi teman-teman yang mau menyaksikan karya-karya arsip yang sempat dikumpulkan ini, bisa dibuka di Instagram yang sudah ada ya di tulisan ini ya, Instagram dan YouTube-nya apa namanya? YouTube di Semaya Studio, Instagram di Semaya Studio. Terus teman-teman juga masih boleh ngirimin footage gambarnya atau mau konsultasi gimana cara membangun konten ceritanya, bisa DM di Instagram. Nanti kami bantu gimana membuat storytelling yang efektif 3-5 menit untuk disebarkan gitu. Kalau saya sih menyarankan malah justru sebaiknya apa yang sudah ada gagasan di kepala ini dikomunikasikan dulu ke teman-teman, terus nanti apalah kira-kira sarannya, tahap-tahapnya kayak apa supaya sudah membuang tenaga, hasilnya lebih baik ya, karena mesti harus disaksikan oleh orang lain kan gitu. Paling tidak secara prinsip-prinsip dasar juga dapat ya, gambarnya tidak goyang, terus mungkin komposisinya, mungkin juga ngerti memperlakukan cahaya terutama, atau jam-jam berapa yang bagus dan sebagainya. Oke, kira-kira begitu ya. Terima kasih banyak. Oke, dan juga terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah berkumpul di sini. Sekali lagi, moga-moga perbincangan ringan malam hari ini ada gunanya untuk teman-teman semua. Dan sekali lagi, terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Sampai terima kasih semuanya. Jumpa ya. Salam terima buat kasih, buah terima kasih. Ya, Bram. Oke. Semuanya. Berarti kamu udah pernah ke Salam ya? Ih, Bapak lupa. Pernah ngobrol bareng di dapur. Oh gitu ya. Oke. Ya maklum lah, udah tua lah ya. Oke. Ya Bapak, terima kasih ya Pak. Oke, thank you. Yuk. Live-nya lagi. Sampai.